Shalom Charis Kids, selamat hari Minggu. Hai Karina, apa kabar? Kabar baik Kak Pinkan, kabar kakak? Luar biasa baik. Karina, aku mau nanya dong, Karina kangen gak sih sama ibadah offline? Kangen banget Kak. Apa sih yang Karina kangenin dari ibadah offline? Yang pastinya sih kan kalau offline itu kita bisa ketemu sama adik-adik semua. Terus kita juga bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi walaupun kita kangen sama ibadah offline, sekarang kita cuma bisa ibadah online. Kita tetap harus persiapkan yang terbaik buat ibadah kita. Betul Kak, kita tetap harus semangat. Apa aja sih yang perlu kita siapin Karina? Adik-adik, kita perlu siapin Alkitab, buku Charis Kids, dan perjamuan kudus ya, jangan lupa. Yuk kita sekarang sama-sama siapin barang-barangnya yuk. Kita hitung sama-sama ya Kak. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, yuk kumpul lagi. Kalian udah pada siapin semuanya? Kalau udah siap, kita bangkit berdiri. Nah, sekarang kita mau mulai ibadahnya sama-sama ya. Oke, Selamat beribadah. Shalom Charis Kids. Selamat hari Minggu. Apa kabar kalian pada hari ini? Pasti baik-baik kan? Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, yuk ikut aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami mengucap syukur atas hari yang luar biasa. Sekarang kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Yeay. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku.
samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Gimana adik? Masih semangat untuk memuji nama Tuhan kan? Kalau masih semangat memuji nama Tuhan, ayo kita lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapin hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus lebih lagi. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah saya
selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Aku Menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Halo adik-adik Charis Kids, saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Adik-adik di rumah boleh persiapkan elemen perjamuan kudus ya. Bisa roti, bisa crackers, dan juga bisa jus atau sirup anggur. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat Tuhan Yesus, anak yang paling kau kasihi yang telah mati untuk kami. Dan saatnya kami anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, kami mau beritakan kematian Tuhan. Kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat tubuh Tuhan dan sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib menjadi kesembuhan bagi setiap kami. Kami percaya oleh apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, kami semua menjadi sehat, kami punya tubuh yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Sekarang kita angkat darah Tuhan, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus kami menjadi orang benar dan orang kudus. Semua dosa-dosa kami sudah Tuhan Yesus hapuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima janji warisan sebagai orang benar dan orang-orang kudus milik kepunyaan Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menjadikan kami milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kami percaya kami anak-anak kesayangan Tuhan Yesus yang telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus yang kudus dan benar. Dan kami percaya kami menerima janji warisan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang benar dan orang kudus milik kepunyaan Tuhan. Kami percaya kami bersama seluruh keluarga kami semuanya sehat, kami semuanya diberkati berlimpah-limpah, dan kami juga percaya Tuhan Yesus akan selalu setia bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya, adik-adik Charis Kids yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Hai Charis Kids, apa kabarnya adik-adik hari ini? Kak Kris berharap adik-adik baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bisa sekolah minggu lagi dan mendengarkan cerita Alkitab. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat semakin mengenal kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita Alkitab kita, yuk katakan sama-sama Kak Kris, aku anak yang paling disayang Bapa di sorga. Sekali lagi ya kita katakan, aku anak yang paling disayang Bapa di sorga. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang perubahan. Banyak sekali contoh bentuk perubahan yang ada di sekeliling kita. Tetapi perubahan yang paling luar biasa itu adalah ketika perubahan itu terjadi pada hati seseorang. Hari ini adik-adik, kita mau melihat dalam cerita Alkitab ketika ada seseorang yang hatinya diubahkan dan ia menerima perubahan sepenuhnya karena kasih Tuhan. Saat hatinya diubahkan, perilakunya juga diubahkan. Namanya adalah Saulus. Ia adalah seorang Farisi yang sangat membenci semua pengikut ajaran Tuhan Yesus saat itu. Saulus membenci mereka karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya kalau ia adalah anak Allah. Saulus tidak percaya saat itu kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah. Saulus menganiaya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saat itu. Saulus menjahati mereka dan banyak juga dari mereka yang ia siksa. Sikapnya sangat tidak baik dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi takut karenanya. Nah adik-adik, suatu hari Saulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik untuk memburu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tiba-tiba, ketika ia sudah dekat dari kota itu,
ada satu cahaya yang begitu terang memancar dari langit mengelilingi dia. Saulus rebah ke tanah dan terdengar suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Mendengar suara itu, Saulus pun bertanya, "Suara siapakah itu?" Lalu terdengar lagi jawaban, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Nah, adik-adik, Saulus kemudian bangun dan berdiri. Tetapi ketika Saulus membuka matanya, ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya sampai harus menuntun dia untuk masuk ke Damsyik. Selama 3 hari, ia tidak dapat melihat apa-apa adik-adik dan tidak makan juga minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Tuhan menyuruh Ananias untuk datang ke tempat di mana Saulus berada dan berdoa menumpangkan tangan atasnya supaya Saulus dapat melihat lagi. Ananias pun menuruti perkataan Tuhan karena Tuhan berkata bahwa Saulus adalah pilihan Tuhan untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain. Setelah Ananias berdoa untuk Saulus, ia dapat melihat lagi. Saulus pun memberi dirinya untuk dibaptis dan perubahan besar terjadi di dalam hidupnya. Hatinya menjadi percaya kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah. Saulus pun mulai ikut memberitakan tentang Tuhan Yesus di rumah-rumah ibadat. Wah, keren sekali ya adik-adik. Tetapi ceritanya belum selesai sampai di situ saja loh. Banyak sekali orang yang tidak percaya awalnya kalau Saulus telah berubah. Tetapi ketika mereka mendengar bagaimana Saulus memberitakan Tuhan Yesus, mereka menjadi percaya kalau Saulus sudah diubahkan sepenuhnya. Hai adik-adik Charis Kids. Kalian masih ingat nggak ayat Alkitab yang berikut ini? Dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Atau dalam bahasa Inggrisnya, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Contoh ini adik-adik benar-benar nyata dapat kita lihat dari cerita Saulus. Walaupun sebelumnya Saulus adalah orang yang benar-benar jahat dan tidak baik perbuatannya, tetapi ketika ia percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya benar-benar diubahkan. Saulus yang tadinya memusuhi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, berubah menjadi orang yang ikut memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dari yang tadinya membenci menjadi sangat mengasihi Tuhan Yesus. Wah, keren sekali ya adik-adik. Jadi, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan ada di dalam Tuhan Yesus sanggup mengubahkan kita sepenuhnya. Hati kita bisa diubahkan menjadi hati yang baru. Begitu juga dengan pikiran kita. Ketika kita diubahkan oleh Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru dan semua tentang diri kita yang lama sudah berlalu. Kita juga belajar bahwa kita diubahkan bukan karena hasil usaha atau kerja keras kita, tetapi karena Tuhan Yesus sendirilah yang mengubahkan kita. Amin adik-adik, Tuhan Yesus mengubahkan kita karena Ia begitu mengasihi kita. Ia hanya mau kita menerima semua yang baik dari Dia. Kita sebagai anak-anak Tuhan diciptakan untuk segambar serupa seperti Tuhan Yesus. Artinya, Ia mau supaya kita dalam semua hal yang baik ada padanya, ada juga di dalam kita. Apabila ada sesuatu yang mungkin sifatnya tidak baik atau tidak serupa dan segambar seperti Tuhan Yesus, hari ini kita sudah belajar dan sudah mendengar kabar baiknya.
Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ia akan mengubahkan kita dan membuat kita menjadi ciptaan yang baru, yang baik, yang serupa dan segambar sepertinya. Adik-adik hanya perlu berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Kak Kris yakin Tuhan Yesus yang sudah menolong dan menyelamatkan Saulus pasti akan menolong kamu juga dan akan mengubahkan kamu. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur untuk kabar baik yang kita dengar hari ini. Yuk, kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk mengubahkan kami, bukan karena usaha kami, tetapi karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Nah adik-adik, sekarang kita kerjain aktivitas Charis Kids ya. Setelah adik-adik selesai, jangan lupa minta tolong papa dan mama untuk mengirimkan hasil kerja adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus mengasihimu. We are